Selamat pagi, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Te iterum videre, Patris Allegro, Veritas Liberavit Os. Today, pakai bahasa Inggris. Dzisiaj będziemy mówimy, itu bahasa Polandia. Oke, sekarang kita akan bicara tentang ada satu temuan dari Uskup Sebastian Pelchar tentang Protestantisme yang menarik untuk kita bahas bersama pada kesempatan hari ini. Ini adalah sebuah tulisan dalam bahasa Polandia dan saya mencoba untuk menafsirkannya dan men-sharekannya pada kesempatan ini untuk memperingati peristiwa di mana Martin Luther memakukan tesisnya yang sebagiannya berisi ajaran sesat di gerbang gereja Wittenberg, Jerman 500 sekian tahun yang lalu. Ya. Saudara-saudariku, kesatuan Kristen hanya ada di dalam gereja Katolik dan Protestan bisa mencapainya hanya dengan meninggalkan kesalahan buruk mereka dan kembali ke Katolik yang pernah mereka tolak. Case closed. Ya, sekali lagi, kesatuan kekristenan hanya ada di dalam gereja Katolik dan Protestan dapat mencapainya hanya dengan meninggalkan kesalahan buruk mereka dan kembali ke Katolik yang pernah mereka tolak. Setuju? Gas. Sikap umat Katolik terhadap Protestantisme adalah ujian lakmus, tes lakmus, kesetiaan mereka terhadap Kristus dan tradisi gereja. Sulit untuk menemukan dua konsep agama yang lebih berlawanan, yang tampaknya tumbuh dari batang yang sama. Dua konsep agama yang sangat-sangat berlawanan itu Protestan dan Katolik, ya. Jangan pikir itu sangat-sangat mirip. No, justru apa yang ditegaskan oleh gereja Katolik dinegasi oleh Protestan. Paham sampai sini? Ya, orang-orang Katolik yang percaya pada dongeng tentang batang pohon Kristen yang darinya cabang-cabang tumbuh pengakuan iman berturut-turut seperti tumbuh Katolik, kemudian tumbuh Lutheran, kemudian tumbuh Zwinglian, kemudian cabang Calvinis tumbuh lagi, cabang Anglikan tumbuh lagi, dan lain-lain dan lain-lain. Itu orang Katolik yang menerima teori cabang pohon Kristen ini, lupa bahwa berbagai cabang Protestantisme muncul sebagai akibat dari pemberontakan terhadap kesatuan gereja yang didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, mereka sesungguhnya adalah cabang yang layu dan kemudian akan mati dengan sendirinya. Biasanya orang-orang yang sama ini mencoba untuk mengurangi perbedaan mendasar dalam pemahaman realitas adikodrati, realitas supranatural, ke tingkat perselisihan agama yang timbul atas dasar politik, karakteristik periode sejarah tertentu. Ya, jadi mereka itu mencoba water down perbedaan yang ada, memandang hanya sekedar kita hanya sekedar beda tafsir saja, kita hanya sekedar beda cara beribadat saja. Tidak, itu ada beda pemahaman tentang realitas supranatural. Ini penting. Bukan sekedar, itu karena masalah politik, itu karena, no. Ada perbedaan pemahaman terhadap realitas adikodrat. Contohnya, Calvin itu Tuhannya itu Tuhan monster, ya. Yang belum tahu, silahkan tahu di sini. Tuhannya Tuhan monster, Tuhan voluntaris. Hari di zaman sekarang, today, menurut mereka, orang-orang yang cenderung kompromis di sini, perselisihan ini tidak relevan. Menurut mereka, beberapa misalnya Binsar Tertompul, Binsar Sepahuta Barat tampil bahwa perselisihan itu tidak lagi relevan. Kita harus menerima bidat-bidat yang ada, mengamini bidat-bidat. Tidak ada. Kita harus mencari apa yang menyatukan, bukan apa yang memecah belah menurut mereka. Tetapi apa yang bisa menyatukan seorang Katolik dan Protestan menurut saudara-saudari? Apa sih yang menurut kamu bisa menyatukan Katolik dan Protestan? Selagi Katolik menegaskan, Protestan menegaskan. Di mana Katolik menegaskan, di situ Protestan menegaskan. So, apa yang bisa menyatukan seorang Katolik dan Protestan? Nah, sampai di sini pasti kamu bilang, saya ini pemecah belah, kan? Tidak. Keterpecah belahan itu sudah ada. Jangan mengkambing hitamkan orang Katolik. Di mana ada bidang kesepakatan dogmatis yang nyata,
ruang dialog apa yang harus dipilih agar kegiatan ekumenis nyata dan tidak menjadi propaganda kosong yang bertujuan untuk mencapai tujuan politik yang secara langsung. Politik ya kesgabung saja, yang penting Yesus. Begitu. Tidak ada. Ya. Mari kita coba menjawab pertanyaan ini berdasarkan analisis Protestantisme yang dibuat oleh salah satu hierarki gereja di Polandia yang paling terkemuka. Seorang teolog terkemuka, sejarawan, profesor Universitas Jagiellonian, Uskup Joseph Sebastian Pelchar. Ini akan menjadi lebih menarik dalam konteks persiapan yang sedang berlangsung. Ya juga di dalam gereja Katolik ya. Untuk perayaan ekumenes peringatan 500 sekian tahun. Pidato Romo Martin Luther melawan Paus Leo X. Ya, oke. Yang pertama mari kita lihat apa sih otoritas Uskup Joseph Sebastian Pelchar. What's the authority of this bishop? Jangan sampai ini bishop skismatik kan, begitu. Jadi hasil tulisan dari Joseph Pelchar yang kaya dan pengetahuannya tentang subjek ini, Protestantisme, disajikan terutama dalam karya-karya apologetiknya, membuat dia cenderung pada pandangan otoritatif tentang Protestantisme ya. Ingat, tentang Protestantisme, bukan orang-orang Protestan. Sementara pandangan ekumenis tentang hubungan Katolik Protestan itu mendominasi di antara hierarki gereja, terutama menurut catatan ini di antara hierarki gereja di Polandia, yang sering mengaburkan perbedaan dogmatis yang signifikan atau bahkan mengakui pihak Protestan dalam perselisihan dogmatis, sudut pandang tradisional dari Uskup Joseph Pelchar hanya mengasumsikan kepedulian untuk keselamatan jiwa-jiwa sebagai titik acuan bagi Protestantisme. Ya, Uskup Opole, ada salah satu uskup lain lagi di Polandia, mengklaim bahwa tidak ada lagi hambatan besar untuk persatuan penuh umat Katolik dan Protestan. Hambatan kecil seperti tabisan imam wanita akan segera bisa diatasi. Itu menurut Uskup Opole ya, bukan Uskup Pelchar. Kata Uskup Nosol, uskup yang lain lagi di Polandia, hari ini kita menyadari bahwa prinsip sola dari Lutheran tidak lagi menjadi penghalang. Pembenaran benar-benar terjadi oleh kuasa kasih karunia Allah, oleh kuasa iman. Said the Bishop of Nosol, Polandia. But, saudara-saudari, Joseph Pelchar memulai refleksinya tentang Protestantisme dengan mempertimbangkan pemikiran dan niat para pendiri Protestantisme itu sendiri. Ya, ini adalah tindakan yang diperlukan. Ya. Dan esensinya bukan untuk mengungkapkan semua kesalahan, dosa, dan ketidakmurnian pada para pendiri mereka, pendiri Protestantisme, tetapi untuk membandingkan para pendiri denominasi reformasi dengan pendiri gereja Katolik, yaitu Yesus Kristus. Ya. Argumen ini, terutama yang dibenci oleh Protestan, telah mencoba untuk disangkal dengan berbagai cara. Legitimistik dengan mencari akar reformasi di antara orang-orang Kristen kuno, terutama bidat-bidat yang dianiaya tanda petik oleh gereja, atau secara skeptis dengan mengubah konsep gereja sebagai lembaga manusia yang eksklusif, yang tidak harus memiliki dasar dalam bentuk firman dari Juru Selamat. Ya. Jadi argumen untuk menghindar dari argumen gereja Katolik, Protestan itu menggunakan cara legitimistik. Mereka mencoba mencuplik, mencaplok ungkapan-ungkapan dari orang-orang Kristen kuno, bapak-bapak gereja tertentu dipilih secara arbitrary, ya, sewenang-wenang, caplok sana, caplok sini supaya melegitimasi reformasi mereka. Atau dengan mencoba mengubah konsep gereja. Oh, gereja itu artinya semua orang percaya, tidak ada yang namanya organisasi, begitu. Mereka membuat konsep gereja sendiri supaya dengan demikian komunitas mereka bisa disebut gereja. Ya. Jadi dalam kasus yang seperti ini dengan mengubah konsep gereja, dipertahankan bahwa Kristus tidak memanggil salah satu dari gereja-gereja yang kelihatan, yaitu berbagai denominasi Kristen. Jadi pokoknya terserah lu. Sejauh lu percaya Kristus, itu berarti lu gereja, kata mereka. Gereja Katolik adalah lembaga
institusi, organisasi yang menghubungkan yang supranatural dengan yang natural, yang adikodrati dengan yang kodrati. Ya, sebuah lembaga yang infalibel, terlepas dari dosa dan ketidaksempurnaan yang diakibatkan oleh sifat manusia yang terluka dari masing-masing anggota lembaga tersebut. Ya. Jadi gereja itu sebagai lembaga itu, itu infalibel. Karena dijaga oleh Tuhan sendiri, bukan anggota-anggotanya. Jadi Anda tidak bisa menunjuk paus yang sifilis misalnya, lalu mengatakan, oh gerejanya sifilis. Masa gereja sifilis? Bagi Protestan, sudut pandang seperti itu benar-benar sesuatu yang sangat-sangat asing. Ya. Itu tidak sesuai dengan konsep mereka tentang sifat manusia yang sepenuhnya dihancurkan oleh dosa, total depravity. Ya. Orang-orang atau manusia, menurut pendapat mereka, tidak dapat berpartisipasi dalam dan bersama-sama menciptakan lembaga yang sempurna, yang infalibel seperti gereja. Ya. Jadi Protestan karena percaya ke total depravity, maka manusia tidak bisa membentuk satu lembaga yang infalibel seperti gereja. Karena itu, ya kita baca-baca Alkitab lalu berteriak, baku gigit sana sini. Siapa yang menang gigit, dia yang berhak mengajar. Sampai 500 tahun sekian mereka masih baku gigit di sosial media. Mau baku gigit sampai kapan? Loh, saudara. Ya, itu tentang otoritas uskup Joseph Pelchar, ya. Nah, mari kita lihat tentang bapak pendiri Protestantisme. Bapak-bapak pendiri Protestantisme. Uskup Pelchar tidak memiliki pendapat yang baik tentang bapak pendiri masing-masing denominasi Protestan. Karena terlalu banyak Protestan ini. Kekuatan pendorong di balik tindakan para reformis adalah apa? Kebencian yang kuat terhadap gereja, yang mendistorsi sifat tindakan mereka dan membawa semua usaha mereka ke jalan kehancuran dan dosa. Ya. Pemrakarsa reformasi yang bernama Martin Luther didorong oleh kesombongannya yang tak terkendali dan sifatnya yang sangat kejam. Ingat, dia seorang penghujat. Dengan cepat mengubah perselisihan antara Ordo Agustinian dan Dominikan tentang hak untuk mengumpulkan biaya indulgensi menjadi konflik paling mengerikan dalam sejarah gereja. Ya. Pertengkaran para biarawan yang muncul atas dasar kesombongan yang terluka dari kaum Agustinian yang menjadi anggota, di mana Luther menjadi anggotanya, adalah pengalihan hak untuk mengumpulkan biaya indulgensi yang ditetapkan oleh Paus Leo ke-10. Jadi biarawan Agustinian dan Dominikan baku rampas. Siapa yang tarik itu udoe. Digunakan untuk menyajikan konsepnya tentang indulgensi dan kehendak bebas manusia. Jadi Luther menggunakan perseteruan antara Agustinian dan Dominikan untuk menyampaikan heresinya tentang indulgensi dan kebebasan manusia. Ketika tesis-tesis itu dikutuk, dianatema sebagai bertentangan dengan ajaran gereja, Luther tidak punya pilihan selain dengan rendah hati menariknya, atau terus melemahkan dogma-dogma dan memulai perang terbuka dengan gereja yang dipimpin oleh para pangeran yang memberontak melawan kaisar. Jadi bola salju ya berguling menjadi makin besar. Menurut uskup Joseph Pelchar, konsep-konsep Luther diciptakan sebagai alasan untuk pikirannya yang tidak stabil dan karakternya yang kolerik, bersemangat untuk kesenangan dan tepuk tangan. Ingin menenggelamkan rasa sakit hati nurani karena dia sendiri telah menjadi seorang biarawan dan imam tanpa panggilan. Kata uskup Pelchar, bukan kata saya. Dia mengadopsi teori yang nyaman tentang kerusakan total sifat manusia, sehingga manusia menyerah pada nafsu, hanya bisa menginginkan dan melakukan kejahatan. Ya, Luther sebenarnya sadar akan tenggelam dalam dosa dan secara bertahap menjauh dari Kristus, menyadari bahwa kesombongan melemahkan fungsi kehendaknya. Dalam salah satu suratnya dia menulis tentang memutuskan untuk selibat, menghentikan selibatnya.
Saya menjadi begitu sengsara dan rendah karena perkawinan ini, sehingga saya pikir malaikat di surga menertawakan saya dan iblis di neraka melolong dengan sukacita. Surat 16 Juni tahun 1525. Yang lain, reformis yang lain, mencari kesempatan untuk berurusan dengan gereja, dengan cepat mengikuti teladan Luther. Di Swiss, Ulrich Zwingli, seorang reguler, kata Pelzer, ya, dia seorang yang mengunjungi rumah bordil secara reguler, dan Ludwig Hetter, seseorang yang akhirnya dijatuhi hukuman mati, mengambil ide dan tindakan dari Luther. Keyakinan dan kebanggaan demokratis Zwingli menyebabkan perang antara kanton Protestan dan Katolik, dan penganiayaan berdarah terhadap kaum papis. Ya, menurut mereka menyerukan itu kaum papis harus dibantai. Kekuatan pendorong di balik tindakan reformis Swiss adalah keyakinan humanisnya yang diperoleh dari Italia, dari ateis bernama Giovanni Pico della Mirandola, yang dengannya Zwingli mempertahankan hubungan baik selama beberapa waktu. Ya, karena itu, seperti yang ditulis oleh Joseph Pelzer, karakter reformasi Swiss lebih rasionalis daripada Lutheran. Alasan perpisahan Inggris dengan Roma juga adalah sifat kekerasan Raja Henry ke-8, seperti halnya situasi politik yang rumit. Pemerintahan raja dengan cepat berubah menjadi tirana, dan cinta rakyat digantikan oleh ketakutan. Kurangnya pewaris laki-laki sebagai pewaris takhta menyebabkan keinginan palsu dan tidak jujur untuk mengakui pernikahan dengan Catherine dari Aragon sebagai batal demi hukum. Paus tidak mengizinkan perkawinan itu terputus, dan perkawinan dengan wanita hamil Anne Boleyn yang mengakibatkan perpisahan dengan Roma dan jalan protestantisasi Inggris yang lambat tetapi cukup konsisten. Kemarahan Henry ke-8 sangat kuat, dan itu mempengaruhi para pendeta atau imam yang setia kepada gereja, teman dekat raja, aristokrasi Katolik lama, dan orang-orang yang terikat pada Katolik. Henry ke-8 meninggal pada tahun 1547, menikah 6 kali, tanpa prospek yang jelas untuk menyerahkan takhta kepada putranya yang sakit-sakitan Edward ke-6, tergantung pada kehendak bangsawan baru, diperkaya oleh penjarahan properti Katolik oleh reformasi. Ya, itu Henry VIII, salah satu tokoh Protestan. Motif John Calvin juga tidak murni. Ya, kesombongan, kekejaman, dan keserakahan orang ini dimanfaatkan untuk membalas dendam, karena menurut pendapat Calvin, dia dituduh secara keliru mengajarkan pandangan sesat tentang kehendak bebas di Sorbonne, Prancis. Pada tahun 1533, Calvin dan sekelompok pendukung meninggalkan Prancis dan menetap di Jenewa, di mana setelah menghilangkan oposisi internal, dia mengambil alih kekuasaan penuh, menghilangkan perbedaan antara bidang sekuler dan agama di pemerintahan kota. Komunitas teokratis yang diciptakan menundukkan semua manifestasi kehidupan penduduk Jenewa untuk dikendalikan, dan hukuman mati untuk pelanggaran seperti doa janda untuk jiwa suaminya yang telah meninggal itu menjadi hal biasa. Ya, orang-orang janda-janda yang berdoa bagi suaminya yang meninggal yang diyakini ada pencuri itu dihukum mati. Ya. Ada tulisan Joseph Pelzer tentang Calvin. Sejarawan Kolb dengan tepat mengatakan bahwa Calvin ingin mengubah seluruh bumi menjadi penjara yang suram dan dingin. Pengikut Calvin selalu memancarkan fanatisme agama yang manifestasinya adalah pembunuhan umat Katolik di Prancis dan Belanda. Ya. Kebijakan anti kerajaan dari Huguenot, yaitu Calvinis Prancis, menyebabkan perang saudara yang panjang dan kejam, di mana sebelum malam Santo Bartolomeus pada tahun 1572, kaum Huguenot membanggakan itu menghancurkan 20.000 gereja, 2009 biara, dan 9 rumah sakit, membunuh sekitar 4.000 biarawan, dan memperkosa hampir 2.000 biarawat. Pembantaian selama perkawinan Putri Margaret dengan Hendrik dari Navarre adalah tindakan balas dendam politik yang, seperti yang ditulis dengan benar oleh Joseph Pelzer, gereja tidak bertanggung jawab. Konsekuensi dari kebencian reformis terhadap gereja adalah perpecahan agama di Eropa.
Efeknya adalah pembagian Eropa menjadi beberapa pihak yang saling bertikai karena Protestan tidak menciptakan sebuah kamp agama dan politik yang bersatu. Dan sebaliknya, mulai menghancurkan satu sama lain dengan semangat yang tidak kalah dari mereka yang mereka lakukan untuk menggantung, menenggelamkan, dan memisahkan umat Katolik. Ya. Eksekusi terhadap orang Katolik, inkuisisi. Lutheran menenggelamkan, menghentikan, memadamkan pemberontakan Anabaptis di Reich dalam lautan darah. Maksudnya dia menenggelamkan para pemberontak Anabaptis itu. Calvin mengejar para pengikut Zwingli dan Luther dengan segala kekerasan. Dan Michael Servetus yang anti-Triniter yang dibakar di tiang panjang di Jenewa hanya karena ketenarannya. Ini contoh dari intoleransi Protestan yang sering dikutip untuk, ya kadang-kadang untuk menunjukkan bahwa Protestan juga sama seperti manusia. Protestan kan bukan imakulata kan? Gitu. Protestan juga sama seperti manusia yang lainnya. Bisa membunuh juga. Gitu. Tidak ada bedanya di Inggris, di mana umat Katolik meninggal di tiang gantungan dan tiang pancang bersama dengan pengikut Calvinisme Inggris dan Skotlandia. Dan bahkan John Knox yang ultra Protestan itu mengakui bahwa perdamaian agama tiba di Inggris hanya di bawah Ratu Katolik Mary Tudor. Bersatu dalam bidat mereka, para reformis tidak pernah melihat Eropa secara bersama-sama. Jika kita tidak menghitung menara katedral Lutheran di Magdeburg atau tembok reformis di Jenewa, mitos satu Protestan hanyalah keinginan utopis para pemimpin Protestan pada zaman Bismarck yang tidak pernah benar-benar terwujud. Protestan sampai sekarang tidak pernah satu. Mereka hanya satu terhadap anti-Katolikisme. Ya. Kebencian, kematian, dan kehancuran. Begitulah kontribusi Protestantisme terhadap sejarah Eropa. Penguasa Protestan seringkali lebih tidak percaya pada saudara-saudara dalam iman mereka, daripada yang beriman lain. Daripada misalnya Paus Takyul, Paus yang Takyul, Paus yang superstisius. Misalnya di Prusia, terutama setelah berakhirnya apa yang disebut Persatuan Prusia Lama pada tahun 1817, di mana dinasti Calvinis Hohenzollern memiliki kepercayaan yang lebih besar, misalnya di bawah Raja Frederick William IV dan Kaisar William II pada umat Katolik daripada pada tokoh Lutheran mereka. Ya. Jadi kekacauan Protestantisme. Segera sesudah reformasi digaungkan, mereka sendiri baku gigit di antara mereka. Luther gigit Zwingli, Zwingli gigit Calvin, Calvin gigit Katolik. Begitu. Jadi apakah reformasi untuk baku gigit seperti itu? Nah, mari kita lihat alasan keberhasilan Protestan. Alasan keberhasilan Protestan. Bagaimana Protestantisme bisa berhasil jika dipandu oleh motif dasar seperti tadi, baku gigit satu sama lain? Ya, ternyata bisa berhasil tumbuh sampai ke Indonesia ya. Padahal mulanya baku gigit sana sini, baku bantai sana sini. Tidak mungkin untuk mengabaikan di sini pandangan teologis dan non-progresif tentang sejarah manusia. Karena luka sifat manusia, lukanya natur manusia, kodrat manusia, itu adalah keturunan yang tragis, ya, keturunan di dalam dosa. Yang darinya ia bisa diangkat hanya oleh kasih karunia Allah. Alasan kemenangan Protestantisme terletak pada kelemahan sifat manusia. Nietzsche percaya bahwa Luther telah membanjiri gereja dan kekristenan dengan seluruh empedunya. Pada saat itu adalah yang paling normal dalam sejarah. Pandangan ini dihasilkan dari sudut pandang agnostik, tapi juga sangat dangkal ya dari si filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche. Sekularisasi gereja yang dihasilkan dari hampir 100 tahun ketergantungan pada raja-raja Prancis, serta perang antara kekuasaan sekuler dan spiritual yang menghancurkan kedua kekuatan dan perjuangan internal antara konsili dan pendukung keutamaan kepausan yang melemahkan kepausan, membuat gereja menjadi semacam konsumsi makanan enak, makanan lezat bagi monarki nasional yang menguatkan. Jadi monarki-monarki itu mengangkat dirinya dan
melampaui selama abad pertengahan itu monarki gereja itu yang paling kuat dengan Paus. Tapi kemudian nasional, pangeran-pangeran Prancis setelah mendapatkan kebebasan bisa memberontak terhadap kekaisaran Romawi Suci, akhirnya mereka bisa mengangkat diri sendiri mengatasi kekaisaran monarki gereja yang ada. Dan kecenderungan ini mengakibatkan prioritas ketergantungan negara di atas ketergantungan agama dan ketergantungan nasional di atas ketergantungan peradaban. Dan dalam dimensi ini kita dapat melihat Protestantisme sebagai pemberontakan anti-universalis. Ya. Tergantung pada nasionalisme tertentu. Di Swiss, di Jerman, di Inggris dia punya, dan seterusnya. Ya. Jadi terlepas dari alasan-alasan seperti kemerosotan moral pada waktu itu, yang bukan yang pertama dalam sejarah Eropa dan gereja, ya, atau sayangnya yang terakhir yaitu kecenderungan sekularisasi, diikuti oleh kebencian terhadap segala sesuatu yang berasal dari Roma, baik dalam istilah agama atau politik. Ya. Oleh karena itu, seringnya postulat kemerdekaan dari Roma, bebas dari Roma, dengan mendirikan gereja nasional yang di banyak bagian Eropa, termasuk Polandia, menurut Joseph Pelzer ini, dipuji oleh sebagian besar klerus. Jadi orang mau kita lepas saja dari Roma, kita bentuk agama sendiri. Negara, ya agama sendiri, kekristenan versi sendiri, jangan terlalu kekristenan Roma lah. Karena itu adopsi perspektif nasional seperti itu oleh para pendukung reformasi menyerukan penggulingan otoritas politik Roma dan kekaisaran, penghentian pembayaran apa istilahnya, perpuluhannya, semacam itu, iuran, penolakan terhadap bahasa Latin, penciptaan representasi rasional parlementer yang berdiri mewakili raja atau mengendalikan raja, atau postulat yang dihasilkan untuk menyederhanakan ritual dan sakramen yang dapat dipahami oleh publik. Ya. Untuk mendorong ide-ide mereka dengan lebih baik, para reformis ini menggunakan taktik efektif untuk meningkatkan tuntutan mereka. Pengaruh propaganda pada rakyat dengan memfitnah lawan. Jadi cara supaya mendapatkan simpati itu caranya pakai black campaign kan. Oh itu reformasi. Gereja itu berasal dalam masa kegelapan. Semua orang bodoh, tidak bisa baca. Kamu dilarang baca kitab suci dan seterusnya. Jadi Uskup Joseph Sebastian Pelzer ini menggambarkannya sebagai berikut. Taktik para inovator sedemikian rupa sehingga mereka menyajikan dalam cahaya yang berlebihan dan seringkali palsu penyimpangan yang sebenarnya telah merayap ke bagian tertentu dari imam sekuler dan monastik di bawah pengaruh sistem feodal, humanisme, kurangnya seminari dan sinode, perpecahan barat pada abad ke-14, kecenderungan revolusioner pada abad ke-15, akumulasi kekayaan dan faktor-faktor jahat lainnya, dan dari sini mereka menarik kesimpulan yang salah bahwa para imam yang rakus akan properti dan kekuasaan telah merusak pekerjaan Yesus Kristus dan mendistorsi ajarannya dengan penambahan yang keliru. Akibatnya, demikian mereka terus berdebat, gereja Katolik telah berhenti menjadi gereja Kristus. Ya, banyak Protestan yang setuju kan. Oleh karena itu, perlu untuk kembali ke gereja primitif seperti pada abad pertama setelah Kristus, dan gereja yang direformasi seperti itu justru adalah Protestantisme. Ya. Ini adalah argumen yang digunakan oleh semua bidat dengan senang hati, dan yang bahkan hari ini jatuh keluar dari bibir kaum modernis radikal dari semua garis politik, garis budaya, garis apa sih, garis agama. Ini bukan hasil dari keinginan untuk benar-benar mereformasi gereja dengan memperbarui religiositas atau dengan membangun kehidupan sakramental, menguduskan umat beriman, yaitu dengan berpegang pada ancient custom. Nah, ini dari seperti yang dikatakan oleh Santo Vincentius dari Lerins. Tetapi apa? Semangat pemberontakan tersembunyi yang terselubung di bawah jubah kepedulian. Kita peduli loh dengan gereja. Pada itu pemberontakan. Setiap kali ini tentang perubahan, tentang menciptakan gereja abad pertama kekristenan yang baru. Dan mereka berusaha untuk menciptakan sebuah kekristenan abad pertama yang baru menurut imajinasi masing-masing reformis kontemporer. Jadi mereka berimajinasi tentang model gereja kuno,
lalu mencoba mendirikan model gereja kuno sesuai dengan imajinasi mereka. Persis seperti itulah reformasi. Ya, ya itu alasan keberhasilan Protestan, karena mereka berhasil mengkonsepkan, mengimajikan bentuk kekristenan kuno, lalu dengan tegas mengatakan bahwa gereja Roma telah berhenti menjadi Kristus, menjadi gereja Kristus, maka sekaranglah kesempatan dari bapak-bapak reformasi untuk membentuk sebuah konsep yang mereka namakan itu konsep gereja kuno, dan semua orang harus ikut konsep gereja kuno seperti mau versi Lutheran, versinya banyak tersedia. Mau ikut versi Lutheran, versi Zwingli, versi Calvin, banyak pilihan tersedia. Seperti masuk di kafe kan, ada banyak menu reformasi, menu Kristen kuno, menu Kristen sejati. Mau Kristen sejati versi apa? Versi Lutheran kah, versi Calvin kah, versi Zwingli kah, atau versi kamu sendiri, begitu. Nah, itu tentang keberhasilan Protestantisme. Yang berikut kita lihat tentang kesalahan Protestantisme. Pasti ada salahnya kan. Protestantisme kan tidak mengaku infalibel. Jadi mari kita bongkar kesalahannya. The error of Protestantism. Protestan meskipun menggunakan konsep-konsep yang disayangi, yang dikenal dengan baik oleh setiap umat Katolik, mereka pegang konsep yang endear to Catholics, sangat akrab dengan orang Katolik. Mereka pakai konsep-konsep yang akrab dengan orang Katolik ya, sehingga banyak orang Katolik biasanya tertipu ya. Itu sebenarnya adalah pemutusan total dengan dogma-dogma gereja, dan juga merupakan oposisi terhadap persepsi Katolik tentang dunia dan hukum yang mengaturnya dalam bidang sosial. Jadi ada oposisi total tentang sistem manajemen gereja dan dunia. Konsekuensi dari hal ini terlihat dalam mentalitas dunia saat ini yang didasarkan pada pencapaian reformasi. Mentalitas dunia saat ini. Yang pertama kita lihat itu apa? Pembenaran atau justifikasi. Joseph Sebastian Pelchar menganggap konsep pembenaran dari Luther, justification, sebagai salah satu ciptaan Protestan yang paling berbahaya. Ya. Konsep justification dari Lutheran yang diciptakan oleh Martin Luther itu adalah inovasi Protestan yang paling berbahaya. Menurut Luther, keselamatan terjadi semata-mata melalui iman, tidak termasuk perbuatan baik. Perumusan yang jelas dari masalah ini menghilangkan dasar etika Kristen, ya, yang terlepas dari iman kepada Tuhan adalah cinta sesama yang dimanifestasikan melalui perbuatan. Bagi Lutheran, perbuatan baik praktis tidak memiliki makna religius. Diperlakukan paling banyak sebagai manifestasi dari kohesi ikatan antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang sama. Mereka tidak berlaku, prinsip-prinsip ini tidak berlaku untuk orang percaya yang tidak termasuk dalam komunitas yang sama. Jadi, sesama Calvinis, ayo kita baku sayang begitu. Tapi kalau ketemu Anabaptis, kebas begitu. Jadi, ini terjadi sampai abad ke-19, ketika meniru umat Katolik, orang Protestan memulai kegiatan amal dari apa yang disebut lembaga amal yang digambarkan dengan kekejaman dan realisme oleh Charles Dickens. Ya. Dia menulis sastra tentang perbuatan baik. Charles Dickens, salah satu buku dari Charles Dickens itu kayaknya Oliver Twist ya. Oliver Twist cerita yang menarik tentang situasi di Inggris pada masa-masa reformasi itu. Ya, bagaimana perbuatan amal direfleksikan oleh si Dickens ini. Ya, orang Protestan mulai meniru perbuatan karitas dari orang Katolik. Jadi amal Protestan serta lembaga diakonis yang diciptakan pada abad yang sama dimaksudkan semata-mata untuk mencapai tujuan utilitarian. Ini sempat saya tangkap ketika terjadi seminar di Ledalero, seminar ekumenisme. Kebanyakan pendeta itu mengatakan bahwa ekumene adalah kerjasama antara Katolik dan Protestan demi tujuan utilitarianisme seperti ini. Mendapatkan pendukung dan meredakan ketegangan sosial. Ya. Para pendeta menganjurkan kita kerjasama, supaya kami ini pernah kerjasama dengan Romo-Romo, lalu kami bangun sekolah yang bagus, kami bangun rumah sakit yang bagus, dan kami bangun apa yang bagusnya. Kami tidak kasih sakramen yang bagus, karena memang tidak bisa kan.
Untuk bangun rumah sakit, bangun sekolah itu urusan pemerintah, terlalu mau urus itu barang. Ya. Jadi saya mencium adanya ekumenisme, gerakan ekumenisme antara Protestan dan Katolik sekarang itu lebih ke tujuan utilitarian, bukan pada tujuan sejati dari ekumenisme. Kembali ke kesatuan iman. Ya. Dari pengamatan masyarakat Protestan radikal selama Perang Saudara Inggris, visi Thomas Hobbes yang sangat pesimis lahir, di mana ikatan sosial semata-mata merupakan efek dari egoisme kolektif yang mengatasi egoisme individu. Ya. Jadi begini saudara-saudaraku yang Katolik, orang-orang yang menganut Protestantisme itu sebenarnya peduli dengan dirinya sendiri. Kebetulan orang-orang yang peduli dengan dirinya sendiri punya worldview yang sama, maka mereka bisa berkumpul dalam satu denominasi dengan worldview yang sama. Ketika dia sudah rasa tidak cocok dengan worldview dalam denominasi tersebut, dengan bebas dia bisa beralih ke denominasi yang lain. Selama biasanya mereka berprinsip, saya tidak bertumbuh dalam iman, saya bebas untuk ke mana-mana. Gitu. Jadi egoisme individu. Pada saat tertentu egoisme kolektifnya lebih besar dan mengatasi egoisme individu. Suatu kali Protestan berkata, tidak ada orang kudus. Jadi saat ini mereka berkata, tidak ada orang yang benar-benar baik. Pada suatu saat mereka mengatakan, tidak ada orang yang kudus. Tapi saat ini mereka mengatakan, tidak ada orang yang benar-benar baik. Pembenaran kan? Karena dengan pembenaran hanya oleh iman, ya, etika Kristen menjadi tidak ada apanya lagi. Itu kemudian kalau kamu tertarik baca etika moral dari Immanuel Kant. Itu sebenarnya Immanuel Kant itu sebenarnya dalam pengertian tentu dia adalah seorang filsuf Protestan. Yang kedua tentang sekularisasi etika. Jadi konsekuensinya ke sekularisasi etika. Jadi konsep pembenaran dari Protestan itu memunculkan langsung gagasan Kantian Immanuel Kant tentang etika otonom yang merupakan dasar dari etika situasional liberal. Ini istilah-istilah teknis ya, teknis etika. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Uskup Przemysl, uskup lain lagi di Polandia, pembenaran atau justifikasi dari Protestan pada akhirnya mengarah pada pembebasan etika dari dogma-dogma agama. Etika dibebaskan dari dogma agama. Menurut Immanuel Kant, etika dan moralitas dihasilkan dari pengakuan universal terhadap manusia, bukan dari hukum Tuhan yang diberikan kepada manusia. Ya, jadi humanisme masuk di situ, ateisme mulai masuk, Tuhan mulai disingkirkan. Ya, Protestan itu sebenarnya menyembah siapa? Jawab sendiri. Hukum moral dalam konsep si pemikir dari Königsberg ini, Immanuel Kant, muncul dari the pure reason, akal murni, ya, dan reinen vernunft. Ya, baca bukunya Kritik der reinen Vernunft. Dan kebaikan adalah apa yang secara individual konsisten dengan hukum moral universal yang diterima oleh semua makhluk rasional. Secara konsisten mengadopsi cara berpikir filsuf Protestan, kebaikan adalah prinsip supra pengakuan yang dihasilkan dari pemaksaan dan bukan dari pencarian kesenangan atau kepuasan. Jangan membunuh, jangan mencuri, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi Immanuel Kant mengungkapkannya dalam bentuk perintah modern. Bertindaklah sedemikian rupa sehingga pepatah kehendakmu selalu dapat pada saat yang sama menjadi prinsip legislasi universal. Ya, dan di sini pemikiran etis Kant terputus dengan sistem etika Kristen sebelumnya. Bukan lagi takut akan Tuhan, takut akan kutukan, dan keinginan untuk keselamatan. Tetapi rasa kewajiban terhadap orang lain dan menghormati hukum yang merupakan dasar dari moralitas. Jadi bagi Immanuel Kant, suatu tindakan menjadi moral hanya ketika itu dihasilkan dari kewajiban. Ini yang dinamakan imperatif kategoris. Ya. Jadi kita harus memenuhi hukum demi hukum itu sendiri. Makanya disebut etika deontologis. Ya. Perlu ditekankan bahwa Kant tidak secara langsung menyangkal prinsip-prinsip agama dan keberadaan Tuhan dalam sistem agnostiknya. Memperlakukannya sebagai elemen penting untuk menjaga orang tetap terkendali, tetapi orang tidak dapat gagal untuk memperhatikan bahwa sistem etika yang diciptakannya yang berasal dari sumber Lutheran melangkah lebih jauh
memperlakukan prinsip-prinsip moral sebagai ciptaan manusia, murni ciptaan manusia. Jadi prinsip-prinsip moral itu rasional murni, critic of pure reason, suatu yang dari akal murni. Itu tidak ada Tuhan sama sekali di situ. Ya. Karena prinsip-prinsip moral adalah ciptaan akal manusia, keberadaan Tuhan harus diterima semata-mata untuk alasan moral. Orang-orang tidak akan mendengarkan satu sama lain, jadi mereka membutuhkan Tuhan. Ya. Karena akal praktis hanya membutuhkan Tuhan sebagai komponen untuk keberhasilan hukum moral utilitarian. Ya. Jadi apa tujuan moral dan apa kebaikan tertinggi itu? Tujuan moral itu sebenarnya apa? Kita hidup sesuai dengan hukum moral itu supaya apa? Supaya sekedar tidak kacau kan? Dan apa itu kebaikan yang tertinggi? Ya. Bagi Immanuel Kant, itu bukan keselamatan atau Tuhan. No. Kebaikan tertinggi hanyalah kebajikan dan kebahagiaan. Degradasi moralitas seperti ini dengan melucutinya dari unsur-unsur supranatural, unsur-unsur adikodrati, juga harus mengubah tujuannya. Tujuan dari prinsip-prinsip moral adalah manusia, yang kepadanya moralitas memberikan martabat yang tinggi. Ini terdengar sangat modern ya, dan sangat-sangat plausibel untuk orang modern. Dan kita dapat menemukan gema etika Kantian saat ini dalam lebih dari satu dokumen modernis yang pseudo-katolik. Dan kalau kamu mengikuti akun YouTube-nya Binzer Huta Barat, tercium bau-bau seperti ini ya. Nah, itu tentang apa istilahnya? Yang ketiga tadi tentang sekularisasi etika ya. Jadi Tuhan bukan lagi tujuan. Tuhan disingkirkan dari panggung, manusia yang sekarang naik ke panggung. Persis seperti itulah inti Protestantisme. Yang berikut tentang sola scriptura sebagai dasar-dasar dari individualisme ya. Sola scriptura itu dasarnya bukan kitab suci, tapi dasarnya adalah individu, pribadi, gua. Ya, lulu, gua. Individualisme. Sir Joseph Sebastian Pelchar mendefinisikan iman dalam Alkitab sebagai satu-satunya sumber iman. Prinsip utama kedua Protestan. Prinsip pertama kan sola fide kan, kedua sola scriptura. Luther dan setelahnya para reformis lainnya dengan menolak tradisi suci sebagai landasan iman kedua di samping Alkitab, secara de facto meniadakan rasa hormat kitab suci dalam gereja Katolik. Kitab suci untuk Protestan itu baca novel biasa, kalau baca kutip lalu marah-marah orang pakai kutip ayat. Ya. Meniadakan rasa hormat terhadap kitab suci. Makanya di kalangan Protestan tidak ada kebiasaan menyebut Alkitab sebagai kitab suci. Saya sering mengendorse, menganjurkan kepada orang Katolik untuk selalu menyebut kitab suci, bukan Alkitab. Alkitab itu ciptaan Protestan yang tidak punya rasa hormat terhadap kitab suci. Ya. Camkan ini yang Katolik. Ya. Selalu hindari penyebutan Alkitab. Dan teman-teman kita Muslim juga komplain, Alkitab itu Al-Quran. Ya. Holy Bible itu kitab suci. Bukan sekedar Bible. Ya. Kalau kamu hanya sekedar Bible, ya kamu baca jungkir balik kayak apa. Kitab suci, tempatnya ada dalam liturgi. Tempatnya yang sejati itu ada dalam liturgi. Tempatnya yang sejati itu ada dalam kegiatan penyembahan. Bukan pada marah-marah orang sambil cuplik ayat. Itu bukan tujuan sejati kitab suci. Ya, camkan ya teman-teman yang Katolik. Terkandung ya. Seluruh penafsiran teks-teks Alkitab, seluruh penafsiran teks-teks kitab suci didasarkan pada prinsip otoritas para bapak gereja yang sejak awal gereja berurusan dengan menjelaskan kompleksitas yang terkandung dalam ayat-ayat kitab suci. Luther menolak otoritas ini. Tidak begitu banyak terjemahan kitab suci ke dalam bahasa nasional, tetapi penyensional yang disesuaikan dengan pandangannya terhadap fragmen-fragmen kitab suci. Jadi Luther menerjemahkan ke dalam bahasa dengan cara memelintir terjemahan. Itu hal yang sama yang juga dilakukan oleh William Tyndale, Jan Hus, John Wycliffe.
mereka itu dihukum gereja bukan karena kegiatan menerjemahkannya, tapi karena menerjemahkan serampangan. Nah, itu penting. Karena gereja lah yang harus menjaga kemurnian Alkitab. Mau siapa lagi? Mau lepas tiap orang bebas terjemahkan, itu yang jadinya seperti Protestan. Sampai sekarang tidak jelas kitab suci. Tiap kali mereka terjemahkan, Katolik harus turun tangan, kasih pengesahan. Kalau tidak, buang. Bisa pakai bungkus kacang goreng. Ya. So, Uskup Semisil, ada uskup lainnya di daerah. Semisil ini dekat, bukan Semisil ini di bagian tengah Polandia. Dia mencirikan kesalahan Protestantisme ini dan konsekuensinya yang menyedihkan dengan cara berikut. Satu-satunya sumber iman adalah Alkitab, kitab suci, yang dapat ditafsirkan oleh siapapun sesuai dengan putusan gereja, telah menyebabkan tidak hanya kehancuran total dalam kesatuan iman dan munculnya sekte-sekte baru, sehingga di Amerika Utara saja ada lebih dari 70 dari mereka, bukan 70.000 ya, 70. Tetapi juga pada mistisisme palsu, menemukan ekspresi utamanya dalam spiritualisme, dan sekali lagi ke rasionalisme ekstrem. Rasionalisme ekstrem ini munculnya biasanya kaum Calvinis. Menghilangkan dari agama unsur supranatural. Ya. Mereka sering menuduh Katolik itu terlalu mistik, tahyul begitu. Karena unsur-unsur supranatural dianggap tidak ada. Mereka semacam Alkitab itu macam tulisan biasa, kita berdebat saja supaya cari tahu begitu. Rasionalisme ekstrem kan begitu. Tidak menolak unsur supranatural, makanya tidak disebut kitab suci di Protestan, sebutannya Alkitab. Ya. Yang diikuti oleh monisme dalam berbagai bentuk, dan dengan demikian ateisme menghancurkan semua agama. Ya. Kesalahan reformasi bukanlah memberi orang Alkitab untuk dibaca, tetapi meninggalkan mereka sendirian dengan kitab suci dan meyakinkan mereka bahwa setiap penafsiran ayat-ayat Alkitab adalah benar selama itu sesuai dengan prinsip-prinsip umum Protestantisme. Itu bahaya, kesalahan reformasi ada di situ. Kesalahannya bukan kasih orang Alkitab, bukan. Kesalahannya artinya lepas orang sendiri berhalusinasi dengan kitab suci itu. Selesai. Jalannya akan kemana-mana. Ya. Untuk interpretasi yang berbeda, seseorang dapat dikeluarkan dari komunitas. Ya. Namun, mempersenjatai orang-orang dengan Alkitab, dengan hak untuk berkomentar secara independen, tidak begitu membebaskan mereka dari tirani gereja, seperti yang disajikan oleh Protestan, tetapi menyerahkan orang Kristen kepada mangsa strep kecil dari Alkitab, pendiri sekte-sekte berturut-turut. Musa baru yang memimpin suku Israel yang hilang ke Yerusalem baru. Penolakan otoritas selalu berakhir dengan tirani opini. Makanya Protestan itu akan sibuk berdebat terus karena memang opini-opini yang berkembang. Ya, menolak otoritas kan. Seseorang tamat STT dia ajak orang lain debat. Tamat STT ajak orang lain debat. Saat Anda berdoa, demikian pula Anda percaya. Lex credendi, lex orandi, lex credendi. Apa yang Anda percaya, demikian pula, begitulah Anda hidup. Prinsip penafsiran independen kitab suci yang dipindahkan dari lingkup agama ke landasan sosial memunculkan individualisme dan subjektivisme di mana tidak ada kebenaran objektif. Karena itu akan membutuhkan keberadaan otoritas objektif. Dan ini persis ditolak oleh reformasi. Yang ada hanya kebenaran individu objektif. Yang suatu saat di masa depan, dalam perjalanan perkembangan, akan memunculkan kebenaran baru. Jadi memang tidak heran kalau Luther, Calvin, dan Zwingli itu mengajar lain sama sekali tentang Maria. Protestan modern lain sekali tentang Maria. Besok-besok mereka punya anak cucu sudah jadi lain lagi. Ya. Dalam konsepsi ini, tanda petik kebenaran adalah efek dari evolusi kesalahan dan kebenaran. Namun ini bukan akhir karena konsepsi ini ada di dalam Protestantisme dalam versi religiusnya. Ya, jadi kebenaran di Protestan itu tidak ada ya. Tidak ada yang objek. Kebenaran itu tergantung siapa yang kuat cakar-cakaran. Siapa yang kuat mempengaruhi publik. Siapa yang kuat berdebat.
Coba kamu berdebat supaya saya lihat kamu hebat. Dia itu kan prinsip Protestan kan. Sering kali masuk ke PT saya. Ayo berdebat supaya kami tahu. Nah itu kan tergantung dari perdebatan. Karena memang tidak ada kebenaran di Protestan. Tergantung siapa hebat debat yang menguasai kebenaran. Itu kebenaran politis sebenarnya. Iya kan? Setuju? Gas. Yang berikut adalah adanya gagasan palsu tentang gereja. Konsep palsu tentang gereja. Ya. Protestantisme itu sudah terlempar dari gereja. Mereka bikin diri seolah-olah gereja. Jadi ada gagasan palsu tentang gereja. Bagi Luther dan reformis lainnya, gereja adalah lembaga yang eksklusif bersifat duniawi dan material. Ini adalah konsekuensi dari menerima gagasan tentang sifat manusia yang sangat jahat, total depravity, yang dipindahkan ke basis eklesiologi. Sebuah lembaga yang diciptakan oleh orang-orang tidak bisa, sebagaimana yang diasumsikan Luther, sempurna dan ideal. Ya. Jadi mengamati orang-orang yang tenggelam dalam dosa menuntun Luther untuk menolak kebenaran tentang gereja sebagai tubuh mistik Yesus Kristus. Itu benar-benar ditolak oleh Protestan. Karena menurut mereka, manusia yang total depravit ini tidak mungkin menjadi tubuh mistik Kristus dong. Begitu. Karena gereja hanyalah sebuah lembaga material, tidak ada bedanya dengan lembaga-lembaga seperti negara, dan fungsinya sangat utilitarian. Ya. Di Protestan itu gereja bukan sakramen, ya. Gereja itu tempat kumpul-kumpul doang. Ya. Kumpul-kumpul, study Bible, selesai. Itu bukan sarana keselamatan. Gereja bukan sarana keselamatan. Fungsi gereja dalam Protestantisme itu fungsi utilitarianisme. Ya. Joseph Sebastian Pelchar mengacu di sini pada Friedrich Nietzsche yang memusuhi kekristenan Protestan, menyatakan secara langsung bahwa Protestantisme menghancurkan gagasan gereja. Ya, bagi mereka tidak ada gereja. Dalam konfirmasi kata-kata ini, Uskup Semisil merujuk pada kenangan mengejutkan dari seorang murtad, mantan Yesuit, Comte von Sprook, yang secara bertahap meninggalkan agama dan akhirnya menjadi seorang Lutheran. Meninggalkan agama Katolik maksudnya. Dalam autobiografinya, Virgen Yahre Yesuit, Virgen Yahre Yesuit itu hanya 14 tahun menjadi seorang Yesuit, dia menulis tentang Protestantisme seperti ini. Ini adalah pekerjaan manusia yang sangat tidak sempurna, dilemahkan dalam karakter religius dan Kristennya oleh birokrasi resmi dan abdi dalem. Sumus Episcopus dan Presbiteri gereja ini jelas tidak memiliki kesamaan dengan kitab suci dan kekristenan. Itu bergantung pada negara dan para pejabatnya, berjuang di atas segalanya untuk memuaskan kesombongan dan ketinggian mereka. Gereja Protestan tidak dapat menginspirasi cinta apapun, bahkan rasa hormat apapun. Perhitungan agamanya berakhir dengan defisit. Ya. Tidak ada hormat menghormati di Protestan. Bahkan orang-orang yang datang, Luther, mereka dalam arti itu mereka tidak peduli dengan Luther. Mereka tidak peduli dengan Luther itu hanya diangkat karena berguna untuk serangan mereka terhadap Katolik saja. Dia bukan di dalam dirinya sendiri dihormati. Luther itu dihormati sebagai tameng untuk melawan gereja Katolik, untuk menumbuhkan sikap anti Katolik. Ya, Luther itu dipakai sebagai untuk korek-korek Katolik. Dulu kamu begini, Luther begini. Dulu kamu begini. Sekedar itu. Tapi ajaran Luther mereka tidak ikut. Lu Luther, lu ajar di situ, kami mau ikut lagi. Ya kan? Setuju? Luther itu yang dipakai sebagai bonekanya Protestan untuk melawan Katolik. Ya. Luther itu boneka pencitnya Protestan untuk melawan Katolik. Istilah Pak Dek, boneka pencitnya Protestan. Iya kan? Karena mereka tidak peduli dengan ajaran Luther. Luther itu percaya sekali Maria diangkat ke surga, Maria Immaculata. Protestan mana yang percaya seperti Luther? Ya. Nah, berikut kita lihat hal yang menarik, yaitu ekumenisme. Ini menarik, ekumenisme. Bagaimana si uskup Polandia ini melihat ekumenisme? Karena Polandia itu dekat sekali dengan negara-negara Balkan, ya, Balkan dan Skandinavia. Balkan dan Skandinavia itu umumnya negara-negara Protestan, Swedia. Polandia ini sendiri dulu mengalami serangan dari Swedia yang Protestan itu dan berhasil ditahan. Kalau tidak, Polandia sudah jadi Protestan. Tapi untung, ya. Nah, mari kita bicara tentang ekumenisme. Konsekuensi dari menerima konsep palsu tentang gereja dan menolak otoritas agama yang objektif
harus menjadi pencarian stabilitas agama dalam konsep evolusi kebenaran. Atas dasar agama, ini menghasilkan gagasan tentang apa yang disebut agama bebas, yang diciptakan oleh para pendeta Jerman yang berpikiran rasionalis pada akhir abad ke-19. Jadi agama bebas yang baru akan menjadi agama modern pertama yang tidak dogmatis, menggabungkan di satu sisi semua elemen terbaik dari semua sistem agama di dunia, dan di sisi lain agama humanistik, tumbuh dari fondasi pandangan dunia individualistik. Cermati pernyataan-pernyataan dari Pinsar Huta Barat. Gagasan tentang Protestan memunculkan pertemuan ekumenis antar agama yang secara khusus disukai oleh Protestan Amerika dan Freemasonry. Tadi malam kita bahas tentang Freemasonry dan Protestan kan. Ketika mengkarakterisasi konsep-konsep ini, Joseph Sebastian Pelzer menyebutkan Kongres Kemajuan Agama yang diselenggarakan oleh Theodor Reinach yang menggabungkan semua elemen ideologis yang mungkin. Yahudi, Masonik, Jerman, Amerika, di mana pekerjaan dilakukan untuk menggabungkan unsur-unsur dari beberapa agama menjadi satu sistem progresif. Persis itulah cita-cita dari kemungkinan, itu cita-cita dari Pinsar Huta Barat. Fakta yang paling menarik, yang menarik perhatian uskup semisit ini adalah keadaan situasi di mana mereka mengundang umat Buddha, Protestan dari berbagai denominasi, perwakilan pondok-pondok Masonik, kaum monistik dan pengikut Yudaisme ke dalam kongres. Sementara secara bersamaan menghilangkan umat Katolik, mengeluarkan orang Katolik. Ya. Dihiasi dengan pernyataan bahwa undangan semacam itu hanya akan dikeluarkan jika gereja meninggalkan dogmanya. Jadi maksudnya begini ya, faktanya menarik bahwa perkumpulan ini dia mengumpulkan semua agama-agama, tapi tidak mengundang orang Katolik masuk karena menurut mereka Katolik terlalu misalnya ekstremisme. Katolik kalau buang dogmanya dulu baru bisa masuk ke dalam itu kebersamaan ekumenisme itu. Ya. Jadi undangan semacam itu yang dikeluarkan dan diberikan kepada gereja Katolik kalau gereja Katolik meninggalkan dogmanya. Bersediakah kamu gereja Katolik? Apakah ekumenisme adalah jalan menuju kekristenan non-dogmatis? Maksudnya kekristenan tanpa dogma, kekristenan berbuat baik saja, kekristenan utilitariannya. Ya. Itu yang sempat saya tangkap ketika saya sempat mengintip kegiatan ekumene di ITF Kaledalero. Hati-hati ya, Flores. Saya kan sudah pernah bilang, Flores itu sudah kecolongannya. Ya. Apakah ekumenisme adalah jalan menuju kekristenan non-dogmatis? Saya tangkap di situ banyak yang mengatakan, oh doktrin itu tidak perlu, doktrin dogma-dogma itu tidak perlu. Yang penting kita berbuat baik, kita mendirikan sekolah, kita mendirikan rumah sakit. Tujuannya apa? Begitu. Kamu ganti jadi pemerintah kan? Begitu. Kalau begitu bubarkan agama, kita buat politik saja. Pada buat agama lebih urus yang politik punya. Kesejahteraan manusia, program pemerintah ini memberi makan gratis. Lalu kapan orang diselamatkan untuk keselamatan itu? Keselamatan tidak lagi ya. Jadi Protestantisme itu mengundang kita supaya menjadikan manusia Tuhan. Tuhan di muka bumi. Selesai. Tuhan disingkirkan. Ya, masih bisa diperdebatkan lebih lanjut, tapi kita cukup sampai. Yang berikutnya lagi, skeptisisme. Ya. Contoh gagasan ekumenis adalah gejala klinis dari skeptisisme yang mengarah pada Protestantisme. Dalam bidang sosial politik, Protestantisme adalah entitas yang tidak berdaya, terpapar pada sistem negara. Ya. Protestantisme itu paling cepat kalau menganut misalnya Kementerian Agama bilang kita moderasi beragama, itu yang sambar duluan itu biasanya Protestan. Katolik dan Islam biasanya masih agak terlalu bikin relatif bagaimana. Yang cepat sambar itu Protestantisme, soal moderasi, soal kompromi segala macam. Karena memang itu hanya itulah caranya untuk menyatukan Protestan yang bercerai-berai. Ya, dengan moderasi beragama. Soalnya tidak ada satu Protestan pun, kalau ada mungkin sedikit, yang berani mengklaim bahwa di luar denom A tidak ada yang selamat. Kalau ada yang berani menyatakan di luar denom A tidak ada keselamatan. Hanya orang Katolik yang berani
tegas mengklaim extra ecclesiam nulla salus. Berani karena benar. Ya. Tidak ada bedanya dalam dimensi religius, di mana ketundukan pada dunia modern, kegilaan dan ide-idenya telah mengarah pada penerimaan konsep dan gagasan yang paling aneh. Yang lebih terkenal, menurut catatan Uskup Joseph Pelchar, termasuk pendeta Jato yang merumuskan kredonya pada pertemuan publik di Berlin sebagai berikut. Yesus Kristus bukanlah anak Allah atau guru atau juru selamat kita. Pendeta Heydorn yang ingin mendamaikan protestantisme dengan monisme, pengkhotbah Bernese Albert Kalthoff yang menyebut 3 teori tentang pemeliharaan kekuatan, hukum evolusi, dan ketidakterbatasan dunia, ajaran Tritunggal yang lebih baru, pendeta Steudel yang mengusulkan etika yang lebih baru, yang tidak mengakui 10 perintah Allah, Inspektur Lahusen yang menyarankan untuk tidak berpegang pada teks literal pengakuan iman para rasul dalam pentabisan, teolog Protestan Arthur Dreus yang pada tahun 1910 memberikan ceramah di Berlin tentang subjek topik bahwa Kristus adalah tokoh mitos. Itu catatan dari Uskup Joseph Sebastian Pelchar. Pengkhotbah Istana Prusia, pendeta Stocker, masih meratapi pada tahun 1909 bahwa Protestantisme diganggu oleh penyakit rohani yang paling serius, yang tidak dapat diatasi dengan cara materi apapun. Dan juga menyatakan secara langsung bahwa Protestantisme telah memberontak melawan keilahian Yesus Kristus. Pendeta Wolf menambahkan bahwa umat Protestan adalah garda depan paganisme dan revolusi di Kekaisaran Jerman. Joseph Sebastian Pelchar menggambarkan kasus-kasus penyangkalan dogma Tritunggal Kudus, keilahian Yesus Kristus, penolakan terhadap pengakuan iman rasuli, dan contoh-contoh lain di antara teolog-teolog Protestan, menyatakan bahwa seluruh sejarah dan struktur agama Protestan membuatnya cenderung tidak percaya. Jika kita menerima pemikiran tentang uskup suci ini tentang kebenaran, kita harus mengakui modernisme hari ini sebagai akibat dari skeptisisme Protestan terhadap gereja Katolik. Ya, menjelang akhir hidupnya yang bergejolak, Luther yang getir menyimpulkan upayanya yang keras untuk mendirikan agama Injili murni dengan kata-kata, sekarang manusia dirasuki oleh 7 iblis, sedangkan pada awalnya mereka dirasuki hanya 1. Saat ini manusia sudah dirasuki oleh 7 iblis. Efek pemberontakan Protestan di Eropa sangat mengerikan. Kutukan jiwa, perpecahan agama dan politik, perang dan revolusi. Salah satu sejarawan Protestan yang paling terkemuka di era penyatuan Jerman, Johann Gustav Droysen, mencirikan efek reformasi sebagai berikut. Tidak pernah ada revolusi yang mengguncang masyarakat lebih dalam, yang telah menghancurkan lebih mengerikan dan lebih tanpa ampun, menyatakan keputusannya. Segera semuanya berantakan dan dipertanyakan. Pertama dalam pikiran orang-orang, kemudian dengan kecepatan yang luar biasa dalam hubungan sosial, dalam semua disiplin dan semua ketertiban, semua orde. Ya. Pernyataan Droysen ini tetap relevan sampai sekarang. Ya. Memang benar bahwa Protestantisme sendiri dalam bentuk-bentuk tradisionalnya telah lama tetap menjadi mayat religius, tunduk pada reformasi berturut-turut. Tetapi kesalahan-kesalahan Protestantisme yang didiagnosis secara akurat oleh Uskup Joseph Sebastian Pelchar berfungsi dalam sirkulasi sosial sekarang. Juga telah menembus bagian dalam gereja Katolik, menyebabkan krisis iman paling berbahaya yang dialami Katolik selama berabad-abad. Bukan kebetulan bahwa Uskup Semisil ini melihat akar modernisme yang berbahaya dalam konteks etika Immanuel Kant yang tumbuh dari Protestantisme. Penangkal krisis pembunuhan hanya bisa menjadi penolakan terhadap kesalahan-kesalahan modernis, ya, yang dipindahkan ke gereja dari Protestantisme, dan kelahiran kembali sikap misionaris umat Katolik. Sejak tahun 1517 yang fatal, itu telah menjadi senjata terbaik melawan kebohongan Luther, kebohongan Karlstadt, dan fanatisme Calvin. Dan ini dibuktikan oleh banyak orang yang bertobat luar biasa, yang kembali dari pengasingan Protestan ke dalam pangkuan gereja Katolik. Di Amerika sudah banyak. Scott Hahn misalnya, salah satu, menyebut satu nama. Ya.
Karena seperti yang berulang kali diulang oleh Paus Santo Yohanes Paulus II setelah Pius ke-10 dan Leo ke-13, Uskup Joseph Sebastian Pelcer, kesatuan kekristenan hanya ada di dalam gereja Katolik, dan Protestan dapat mencapainya hanya dengan meninggalkan kesalahan buruk mereka dan kembali ke Katolik yang pernah mereka tolak. Bidang dialog dan pemahaman terkandung dalam Depositum Fidei Gereja Katolik yang tidak berubah, yang harus selalu diingat oleh Protestan. Ya. Jadi begitu mereka menyangkal apa-apa sedikit putar-putar, tapi tidak bisa lari jauh-jauh dari Katolik. Mereka akan keliling-keliling. Mereka mau ketuk masuk tapi masih rasa enggan. Mereka sebenarnya mengetuk-ngetuk untuk masuk, mencakar-cakar untuk dibukakan pintu untuk masuk, tapi masih ada keberatan, masih ada yang dibawa. Mereka masih lebih percaya heretik misalnya, atau masih banyak hal. Yang paling penting adalah masih banyak orang di luar gereja Katolik itu yang terputar belum berani menyangkal diri sendiri. Ya. Belum berani menyangkal diri sendiri. Ya. Begitulah gejala Protestantisme. Jadi argumentum ad populum tidak berlaku di sini. Ya. Kebenaran tidak bergantung dari jumlah pendukungnya. Kebenaran tidak tergantung dari jumlah vote. Ya, kebenaran bukan soal demokrasi. Argumentum ad populum adalah salah satu falasi tentang kebenaran. Pada suatu ketika semua orang di dunia meninggalkan gereja Katolik dan menjadi Protestan pun, gereja Katolik tetap benar dan Protestan menyimpan banyak kesalahan sebagaimana yang kita bahas tadi. Jadi jangan pikir begitu besok semua orang pindah menjadi Protestan itu berarti Protestan benar dan Katolik salah. Tidak ada. Tidak ada istilah seperti itu. Jadi cukup sampai sekian. Jika Anda yang tertarik membaca tapi ini dalam bahasa Polandia ya, The Zomblendi. Uskup ini adalah tulis artikel tentang buku Joseph Sebastian Pelcer dalam bahasa Polandia. Kamu bisa pakai Google Translate ke bahasa Inggris dulu, baru kemudian ke bahasa Indonesia. Sebastian Pelcer ini adalah santo, orang kudus Polandia, uskup dari Przemyśl. Przemyśl itu di bagian tengah selatan dari Polandia. Kalau dulu saya di Lublin itu bagian timur dekat Ukraina dan Belarus. Przemyśl itu lebih dekat ke Slovakia, Ceko dan Slovakia. Oke, sampai di sini pencerahan kita. Selamat Hari Reformasi. Ingat, Hari Reformasi 31 Oktober itu adalah tindakan orang Katolik yang sangat mencintai gereja Katolik. Ya, bukan Hari Protestan ya. Makanya dirayakan juga oleh orang Katolik sebenarnya. Ya. Dan 31 Oktober itu adalah tindakan seorang imam yang mau memprotes kebobrokan moral di dalam gereja teman-teman imam lain yang bobrok. Dia menjadi Protestan ketika menolak untuk membuang heresinya setelah Diet of Worms. Jadi hari reformasi yang sebenarnya itu terjadi setelah Diet of Worms. Tanggal berapa? Protestan pasti hafal. Ya. Jadi selesai Diet of Worms, saat itulah muncul Protestan. Jadi ulang tahun Protestan itu harusnya pada saat itu, bukan pada saat yang 31 Oktober ya. So, that's it. Thank you for watching.